Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah final proyek literasi digital. Kebetulan di sini saya mengambil topik literasi digital dalam dunia pendidikan. Sebelum kita masuk ke topik, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih literasi digital itu? Jadi literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta mengevaluasi dan membuat informasi secara efektif dalam berbagai format media digital. Pendidikan digital ini adalah pendekatan pembelajaran gitu ya, yang memanfaatkan adanya teknologi digital untuk mengakses, mengevaluasi, juga memproses dan menyampaikan informasi. Pendekatan ini mencangkup penggunaan perangkat nih teman-teman, seperti adanya komputer, laptop, handphone, tablet dalam proses belajar mengajar. Literasi digital untuk siswa itu merupakan keterampilan yang sangat penting ya teman-teman, karena di mana siswa dengan adanya literasi digital ini mereka dapat memahami gitu cara menggunakan teknologi dengan bijak, terus mengevaluasi sumber informasi yang mereka dapat dan mengembangkan keterampilan serta memecahkan masalah. Kemudian, apa sih kira-kira nih manfaat dari adanya pendidikan digital? Tentunya bermanfaat ya teman-teman, karena pendidikan digital ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel gitu, dan juga interaktif serta terjangkau. Karena pendidikan digital juga memungkinkan akses untuk ke informasi waktu yang lebih nyata gitu, serta dapat memfasilitasi kolaborasi, juga menyediakan kesempatan belajar seumur hidup. Maksudnya di sini tidak ada batasan gitu. Dengan menggunakan pendidikan digital, semua kalangan umur bisa belajar. Lalu peran pendidikan digital ini apa sih? Nah, peran pendidikan digital ini bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan teman-teman, karena yang tadinya siswa hanya bisa mencari informasi atau sumber pembelajaran melalui buku, dengan adanya literasi digital, siswa bisa mencari sumber pembelajaran lewat platform media digital. Kualitas pendidikan tentu juga meningkat karena guru mulai menggunakan video pembelajaran yang interaktif, terus juga mengadakan ujian dengan kuis-kuis yang lebih seru, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi, di mana guru bisa memberikan tugas ke siswa dengan membuat karya desain dan lain-lain. Terus juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Maksudnya di sini ya siswa bisa membedakan gitu sumber informasi yang mereka dapat itu benar nyatanya atau hoax. Terus juga meningkatkan literasi informasi, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, dimana di zaman sekarang ini kita sudah pasti lebih banyak gitu ya berkomunikasi melalui media digital dibandingkan bertemu tatap muka. Nah, penerapan literasi digital dalam pendidikan itu contohnya yang pertama itu ada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Ya maksudnya di sini adalah menggunakan media digital sebagai alat pembelajaran atau alat bantu gitu ya teman-teman. Terus penerapan selanjutnya itu bisa dengan pembelajaran literasi digital secara khusus. Maksudnya di sini seperti menggunakan modul media digital dan adanya kelas tambahan gitu teman-teman untuk literasi digital ini. Terus yang terakhir itu adanya pengembangan kurikulum yang mendukung adanya pendidikan digital, di mana sekolah menambahkan pendidikan digital dalam kurikulum tersebut. Dalam
penerapan dan implementasi pendidikan digital ini tentu aja ada tantangannya tersendiri, teman-teman. Pasti ya, karena kan digital itu merupakan teknologi dimana semakin maju zaman semakin modern gitu. Jadi dimana seluruh sumber daya manusia itu perlu adaptasi. Nah, pendidikan digital menghadapi tantangan tuh seperti ya keterbatasan akses teknologinya, karena kan nggak semua sekolah itu punya biaya ya untuk membiayai siswa-siswanya bisa memakai teknologi atau mempunyai teknologi gitu. Terus juga kurangnya interaksi tatap muka ya kan, dengan ada pendidikan digital sehingga pembelajaran bisa diadakan secara daring seperti di Google Meet, Zoom dan lain-lain. Terus juga pengaruh buruk media digital itu juga sangat mengerikan ya teman-teman, dan pasti kalau kita menggunakan teknologi digital secara berlebihan dan tidak bijak, banyak hal-hal negatif yang akan kita dapat, serta keamanan dan privasi data. Solusi untuk menghadapi tantangan tadi tuh apa sih teman-teman? Nah, di sini tuh menurut aku ada 3. Yang pertama itu pemerintah. Jadi pemerintah mungkin bisa lebih memberikan fasilitas atau dana gitu ya terhadap teknologi di setiap sekolah gitu, sehingga bisa memudahkan siswa untuk dalam proses pembelajaran pendidikan digital. Terus yang kedua ya tentunya lembaga pendidikannya harus bisa membantu. Dan yang ketiga itu masyarakat. Dalam implementasi dan penerapan literasi digital di dunia pendidikan tentunya membutuhkan peran guru juga, teman-teman. Karena guru di sini itu sebagai fasilitator gitu dalam pendidikan digital, karena mereka juga harus menguasai teknologi gitu, karena kan mereka yang akan mengajari siswa gitu. Jadi mereka juga beradaptasi nih, metode pengajaran yang tadinya hanya ceramah mengajarkan secara langsung tatap muka. Nah, di zaman sekarang ini mereka dituntut gitu untuk mengubah metode pengajaran dengan menggunakan media digital. Jadi kesimpulannya teman-teman, atas pembahasan yang tadi sudah saya bahas, bahwa literasi digital dalam dunia pendidikan itu merupakan hal baru dan hal yang harus dipelajari. Mau tidak mau kita harus beradaptasi gitu, karena kalau dilihat dari pada saat masa COVID, kita juga harus beradaptasi gitu dengan tadinya pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas, mengharuskan kita untuk belajar di rumah atau dalam jaringan dengan menggunakan teknologi gitu, dengan menggunakan media digital. Tentunya ada beberapa manfaat dan ada beberapa hal yang negatifnya juga, tapi bagaimana caranya kita dalam literasi digital di dunia pendidikan ini, kita harus bisa mengambil manfaatnya. Manfaatnya tentu saja yang pertama memudahkan sekali gitu untuk siswa-siswa zaman sekarang ini untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran melalui media digital. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.